Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I do hope that everybody is in good condition, so we all can run our activities well. Today, we would like to discuss about intrinsic elements of poetry, and by the end of the study, students are expected to be able to comprehend intrinsic elements of poetry, as well as able to analyze the poetry based on the intrinsic elements. What is poetry? Poetry is a form of literary art in which language is used for its aesthetic and evocative qualities in addition to or in lieu of its ostensible meaning. Jadi dari pengertian ini, poetry itu mengandung keindahan, estetik, dan makna yang padat, makna yang indah. Nah, ini dua kata yang bisa kita ambil dari pengertian ini. Jadi puisi atau poetry ini adalah suatu karya yang diucapkan dengan perasaan dan memiliki gagasan atau pikiran serta tanggapan terhadap suatu hal atau kejadian tertentu. Maka karena menggunakan perasaan dan ada gagasan di dalamnya, ini akan menghasilkan karya yang sangat indah dengan makna-makna yang sangat luar biasa. Nah, poetry itu ada tiga, ada poem, ballads, dan epic. Poem is a piece of writing or text of both speech and song, usually rhythmical and metaphorical. Nah, banyak yang belum bisa membedakan antara poetry dan poem, padahal poem ini merupakan salah satu bagian daripada poetry. Poem atau disebut juga dengan sajak dalam bahasa Indonesia merupakan karya sastra yang berbentuk tulisan yang ditulis dengan menggunakan bahasa yang indah. Biasanya poem juga memiliki rima yang mirip atau sama dengan yang lainnya. Sebuah poem ditulis saling terpaut setiap katanya dan bentuk penyajian teratur dan terikat. Nah, bedanya dengan puisi, puisi biasanya ditulis dengan bahasa kiasan dan memiliki estetika dalam penyampaiannya. Ini beda antara poem dengan puisi. Poem ini merupakan bagian daripada puisi itu sendiri. Yang kedua itu ballad. Ballad is a poem that tell a story. Ballad biasanya ditulis, biasanya ditulis yang berhubungan dengan hal percintaan. Karena ballad ini merupakan story. Ballad memiliki kalimat yang mirip dengan lirik lagu yang bisa dinyanyikan. Ballad ini berisi cerita personal dan biasanya memiliki pengulangan kata yang sering. Nah, itu ballad. Nah, epic. Epic is a narrative poem containing details of heroic deeds and even significant to national culture. Jadi epic itu merupakan puisi naratif, yang berisi rincian tindakan heroik dan bahkan signifikan bagi bangsa dan budaya. Nah, ini beda pengertian poem, ballad, dan epic. Nah, intrinsic elements of poetry. There are 6 elements of poetry. First is theme, figurative language, imagery, rhythm, rhyme and alliteration, and tone. Ini akan kita bahas sama-sama pada slide selanjutnya. Nah, kita masuk ke figurative language. Figurative language is wording that makes explicit comparison between like things using figures of speech such as metaphor and similes. Jadi figurative language itu merupakan pemanfaatan kekayaan bahasa, pemakaian ragam tertentu untuk memperoleh efek-efek tertentu dalam membuat sebuah karya menjadi semakin hidup. The use of figurative language because of some reasons. Jadi penggunaan figurative language ini memiliki banyak alasan, seperti keefektifan bahasa tersebut atau mungkin efek imajinatif yang ditimbulkan oleh bahasa itu sendiri.
sehingga akan memperindah karya sastra seseorang. Terus apa itu metaphor? Metaphor, direct analogy between two things. Contohnya salah satu figurative language itu metaphor. It is direct analogy between two things. Ini merupakan analogi langsung, ya, antara dua hal yang berbeda. Dua hal, misalkan he is son in my life. Nah ini son ini mungkin ditujukan kepada anaknya, mungkin suaminya, mungkin atau ibunya, mungkin. Maka ini antara ibu dan son ini dua hal yang berbeda, tapi ditujukan ke satu. Ini maksud metafor, ini contoh penggunaan bahasa, ya. Similes. Similes refer to direct comparison between two unlike things. Nah, sementara similes ini merupakan perbandingan dua hal yang berbeda. Biasanya ini ditandai dengan penggunaan kata as, like, so. Misalkan, contohnya, oh my love is like red rose. Nah, di sini membandingkan antara love dengan rose, dua hal yang berbeda. Maka di sini muncul like. Ini kiri-kiri tersendiri. Ada juga jenis figurative language itu hyperbole. It is an extreme exaggeration, such as in the expression from here clear into the next country. Bill, we will become in the house again after hell freezes over. Ya, hal yang berlebihan. Ini maksudnya hyperbole, hal-hal yang berlebihan. Ada lagi personification. Relates to the figurative comparison of drawing inanimate things with human qualities. Jadi personifikasi ini lebih kepada memanusiakan sesuatu yang tidak hidup, atau menjadikan benda mati seolah-olah dia hidup. Ini disebut dengan personification. Contohnya ini, the old train crept along the narrow path. Kereta tua yang merayap sepanjang jalur yang sempit. Ini yang kata-kata merayap di sini, ini yang bisa merayap hanya animate, ya, manusia bisa merayap. Nah ini maksudnya. Nah ada juga apostrophe. Apostrophe refers to the figure of speech in which some absent or non-existent person or thing is addressed in a dialogue. Jadi apostrophe ini merujuk kepada hal-hal yang non-existent, hal-hal yang tidak hadir, tapi dianggap hadir, ada saat itu. Misalkan, death be not wrong, those yang have called you. Nah, death ini suatu hal yang tidak ada saat itu, tapi ini dianggap ada, dianggap seolah-olah sebuah makhluk. Ya, ini death. Ada lagi jenis figurative language paradox, an apparent contradiction that is nevertheless somehow true. Ini kontradiksi hal yang berbeda yang mungkin tidak akan pernah ada. Misalkan, and death shall be no more, death you shall die. Jadi ini death shall no be, shall be no more. Ini maksudnya dianggap death itu tidak akan pernah ada, padahal tetap ada. Ini contradiction that is nevertheless somehow, dan tidak akan pernah benar. Ada synecdoche. It is a part used to designate the word. Ini synecdoche ini menggunakan sebagian untuk mewakili seluruhnya. Misalkan, he has many mouths to feed. Dia memiliki banyak mulut, jadi dikasih makan. Okay. Part used to design it, menggunakan sebagian untuk seluruhnya. Selanjutnya ada simbol, ya. Simbol ini sering sekali digunakan dalam figurative language untuk menambah keindahan daripada sebuah puisi. The second element of the tree is called imagery.
Imagery in poems divided into four: visual imagery, auditory imagery, olfactory imagery, and tactile imagery. Jadi citraan merupakan alat keputusan yang digunakan oleh sastrawan agar imaji perasaan dan pikiran dari penikmat pembaca puisi menjadi sangat kuat. Seringkali sastrawan pujangga menyajikan citraannya dengan bahasa verbal, secara tersurat maupun tersirat. Citraan juga bisa dimanfaatkan oleh sastrawan agar penikmat bisa memahami puisi atau memahami apa yang dirasakan oleh penulis puisi. Penikmat akan dibawa ke dalam imajinasi, ya, ke dalam imajinasi yang bisa merangsang panca indera seperti rasa, perasaan, mengecap, mencium, melihat, dan membau. Artinya seolah-olah pembaca atau penikmat puisi ikut terlibat dalam menulis puisi. Ini karena nikmatnya. Nah, pada citraan ini puisi akan dibuat agar pembaca bisa seakan-akan bisa menggambarkan dan memandang apa yang penulis sisipkan dalam puisinya. Citraan penglihatan, misalkan ini citraan penglihatan, visual imagery, ya. Citraan penglihatan misalkan, ini adalah hal yang sering dijumpai pada sebuah karya sastra, sebab hampir semua pembaca bisa membayangkan suatu hal. Stimulus yang dibuat sastrawan bisa berdampak pada imajinasi pembaca, sehingga seolah-olah bisa melihat sesuatu di dalam puisi. Nah, ini disebut dengan visual imagery. Nah, yang kedua itu tadi ada auditory imagery. Ya. Pada citraan ini puisi akan diciptakan agar penikmat puisi bisa merasakan suatu hal yang berhubungan dengan bunyi pada indera pendengaran, sesuai dengan namanya auditory imaginary. Ya, it is description of sound so vivid that the reader seems almost to hear them while reading the poem. Jadi seolah-olah puisi diciptakan agar penikmat membaca puisi tersebut bisa merasakan suatu hal yang luar biasa terkait dengan bunyi. Nah, metode sastrawan dalam mengungkapkan citraan ini adalah dengan menjabarkan sebuah bunyian dalam isi puisi, seperti memunculkan diksi dentuman, sunyi, pecah, dan lain sebagainya. Ya, nah itu caranya dalam membuat penikmat puisi itu bisa merasakan bunyi itu sebagai suatu hal yang bisa membuat terlena. Nah, selanjutnya ada olfactory imagery. It relates to the descriptions of smell so vivid that seem almost to stimulate the reader's own sense of smell while reading. Dalam citraan ini, puisi yang dibuat cenderung bisa merangsang indera penciuman, sehingga pembaca seakan-akan bisa mencium suatu bau dalam sebuah karya sastra. Citra ini cukup susah untuk diekspresikan karena efek bau adalah pengalaman yang sangat subjektif, ya. Memang agak berat. Jadi, citraan penciuman ini menuntut penulis agar bisa lebih lihai dalam mengekspresikan sebuah kata. Ya. Nah, berikut contohnya yang bisa dilihat dalam bahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada tactile imagery. Tactile imagery, it is a description conveying a strong, vivid sense of touch or physical sensation that the reader can almost feel himself while reading. Pada citraan ini, puisi akan dibuat agar pembaca seakan-akan bisa meraba sesuatu. Ini berasal dari stimulus yang dibuat oleh sastrawan atau oleh penulis itu sendiri. Citraan ini hampir sama dengan citra gerak, sebab penikmat bisa merasakan apa yang diungkapkan dalam puisi.
Jadi dalam citraan ini penulis disarankan untuk memilih diksi yang bisa membuat pembaca bisa merasakan perabaan seperti halus, ya, rasa kasar ataupun lembut. Nah, jadi itu yang menjadi tantangan bagi penulis untuk bisa membuat pembaca atau penikmat puisi itu bisa merasakan perabaan yang halus, kasar, lembut, itu semua diolah dalam bahasa. Ya, kita lanjut ke rhythm. Ya, rhythm. It refers to any wave like the occurrence of motion or sound. Rhythm can be described as the beat and pace of the poem. Jadi rhythm ini merujuk kepada wave. Wave itu gelombang suara, ya. Gelombang suara yang ada dalam puisi. Ya, ini juga sangat berpengaruh to strengthen the meaning of the words and ideas in the poem. Jadi sangat berpengaruh untuk membuat penguatan makna dan ide-ide dalam puisi. Ya, misalkan kalau ada hal-hal yang ingin ditekankan dalam puisi terkait misalkan isi puisi tentang sosial dan sebagainya, itu bisa ditekankan melalui gelombang bunyi yang ada dalam puisi, tinggi rendahnya. Nah, ini bisa digunakan ya, untuk menambah keindahan puisi. Contohnya misalkan di sini, shall I come to summer's day. Nah, di sini ada stress, ya, stress. I ini karena memang dia menekankan pada dirinya sendiri. Sama juga dengan contoh di bawah. Jadi garis yang memiliki warna-warna merah ini merupakan contoh stress, ritme yang ada dalam puisi. Ini penekanannya, ya, ini bisa dibaca sendiri. Ini juga salah satu ritme, ya, jenisnya. Nah, rhyme. It is two words that sound alike. Jadi rima, maksudnya rima. Rhyme may also variously refer to other types of similar sounds near the ends of two or more words. Nah, ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia bisa kita dapat jumpai dalam pantun-pantun di mana akhir daripada huruf akhir itu biasanya antara bait yang pertama dan bait kedua itu hampir sama. Konsonan ya konsonan, vokal ya vokal, ya. Sound alike. Jadi bukan hurufnya yang harus sama, tetapi bunyinya yang harus sama. Nah, ini yang ditekankan. Ini biasanya kita dapatkan dalam pantun dalam bahasa Indonesia. Ini contohnya, cultivate your hunger before you idolize. Bait kedua, motivate your anger to make them all realize. Nah, ini bunyi eyes di belakang, di akhir daripada bait ini menunjukkan rima yang sama, ya. Itu contohnya. Sama juga bait ketiga dan keempat. Tone. Tone juga merupakan salah satu elemen dalam sebuah puisi. Tone of a poem is the attitude you feel in it. The writer's attitude toward subject or audience. The tone in a poem of praise is approval. In satire, you feel irony. In an anti-war poem, you may feel protest or moral indignation. Jadi, tone itu memberikan pengaruh juga dalam keindahan sebuah puisi, di mana ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan perasaan atau yang ingin diungkapkan, misalkan rasa marah, atau rasa sedih, atau rasa senang, gembira. Nah, itu bisa diungkapkan dengan bagaimana puisi itu dibarengi dengan tone yang indah. Ketika sedih, ya otomatis tone-nya juga akan sedih. Ketika senang, maka tone-nya juga akan berbeda dengan tone yang sedih. Ini maksudnya tone, sehingga menambah keindahan
Itu tadi elemen-elemen yang penting dalam sebuah puisi, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, bisa ditanyakan langsung via link YouTube-nya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.